Ya, saya umur 18 tahun tamat SMA, saya langsung di Trisakti ambil teknik industri. Kenapa? Karena saya nggak mau dikalahin cowok. Akhirnya semester 1 itu saya terkenal suka berantem, udah nggak beda sama anak cowok-cowok itu gitu. Dan teman-teman saya juga cowok. Oh, nggak nolak ya? Cuma saya berprinsip bahwa saya nggak nyari. Oh, nggak nyari. Kalau emang berjodoh tetap mau Mbak ya? Itu kan dari Allah, saya oh, iya. Ya, tapi memang selama 15 tahun nggak ada yang nyangkut gitu. Oh. Ada aja gitu yang istilahnya ya cuma lewat doang terus nggak ketemu. Mungkin setelah presiden baru mungkin kali Mbak ada yang nyangkut. Amin ya, jangan itu terserah Allah. Iya, yang kan, terbaik saya minta yang terbaik. Kalau dipaksain juga nggak bagus. Iya. Banyak loh yang suka jodoh-jodohin ya? Ya banyak. Tapi ternyata emang enggak, mau diapain? Mungkin ngeliat wajah saya tawar aja, atau saya ngeliat dia tawar, nggak jadi. Karena emang doa saya cuma satu, minta waktu akhir saya ini hanya untuk anak. Doa saya cuma itu, bukan untuk saya, untuk anak saya, biar menjadi imam yang terbaik, menjadi orang berhasil dunia akhirat. Ya insya Allah hanya itu yang saya minta, bukan saya lagi. Mbak, anak ini ke Mbak nggak sih? Sama saya. Musik juga? Enggak, maksudnya enggak. Musik apa gitu nggak sih? Dia insya Allah tahun ini selesai sarjana hubungan internasional. Jadi mungkin kerjanya di kedutaan, kayak gitu-gitu ya, hubungan bilateral. Insya Allah. Terus dia juga, tapi sekarang dia sudah bekerja di salah satu perusahaan besar. Nggak tertarik di musik kayak ibunya gitu nggak? Enggak, cuma dia memang video editor, video. Oh, dia. Ya, jadi dia bikin video klip, saya bikin video klip, dia ngedit, dia juga video. Lebih ada seninya di lebih di video. Jadi ibunya nyanyi, bukan dia. Bukan saya aja, saya kan punya banyak murid yang jadi penyanyi. Oh iya. Ya kan? Mereka rekaman, bikin video klip. Banyak. Sehari-hari saya tuh kerjanya ngajar, ngerekamin, terus dia bikin video klip. Itu aja muter. Saya di lapangan terus menjadi director juga, produsernya juga, ngajarin juga, vocal director juga di studio. Hasilnya saya saran ke anak saya, dia yang edit semua. Dan newcomernya itu banyak loh nanti, banyak sekali. Dari umur 7 tahun. Bakatnya dari sang bapaknya. Kalau papanya itu kan DJ ya, DJ. lebih ke percussion, nggak ada musiknya loh. DJ itu dia lebih ke percussion, tuk-tak kayak drum. Sebab itu anak saya nggak boleh notasi. Tau kan nggak, tapi tuk-tak gitu dia kalau ngomong nih, asik kembali tuk-tak. Oh lebih ke percussion papanya. Makanya dia nggak jadi penyanyi, nggak jadi musisi, lebih ke apa ya? Koreografi bisa DJ. Iya, lebih suara drum gitu loh. Jadi nggak ada note-nya, nggak ada nadanya gitu. Ya udah nggak jadi musisi dia gitu. Saya sih serahkan aja, saya sudah mengarahkan dia ke musik, ternyata nggak bisa, mengarahkan nggak bisa, ya udah, saya nggak akan paksa, nggak harus dong jadi ibunya penyanyi, anaknya juga musisi, nggak harus. Gimana? Teknik industri dan bahasa Inggris. Sejak saya umur 18 tahun tamat SMA, saya langsung di Trisakti ambil teknik industri. Kenapa? Karena saya nggak mau dikalahin cowok. Saya kan maco tomboy habis. Saya tuh nggak punya rok. Sampai sekarang ini adalah gamis saya satu-satunya. Saya nggak punya rok. Enggak, celana aja, celana panjang terus ya. Jadi karena tomboy itu, saya juga sering berantem sama cowok. Saya ditantang nih, saya masuklah ke subjek atau fakultas yang banyak cowoknya. Saya mau nunjukin, nih gue bisa. Benar, di satu kelas itu 40 mahasiswa cuma 6 ceweknya. Itu pun yang 5 nggak jelas bentuknya. Kayak trondol. Saya sendiri yang rambutnya panjang, iwer-iwer kan, tapi jalan saya udah kayak gitu. Saya suka berantem juga tuh di semester 1 sama mereka karena suka digodain. Gimana saya dorong gitu. Tendang, kacau deh pokoknya. Jadi saya ambil itu untuk menunjukkan kalau saya bisa. Ternyata alhamdulillah saya bisa. Sampai selesai. Teknik industri. Tapi abis itu ijazahnya nggak tahu di mana. Ya ada sih foto yang waktu wisudanya ada. Cuma buat apaan? Emang saya mau kerja di pegawai orang gitu? Enggak kan? Akhirnya belum selesai yang teknik industri itu, pada saya nggak masuk lagi, saya nggak bisa diem kan, saya kuliah di Akademi Bahasa Asing, lulus lagi. Jadi saya ada 2 itu kesarjanaan, bahasa Inggris dan teknik industri. Yang bahasa Inggris saya sempat ngajar wakil dosennya waktu itu, karena saya suka sekali bahasa Inggris sastra. Jadi 2 itu. Jadi kalau Mas bilang kenapa itu ya cuma pengen tantangan doang. Abis udah tahu ya udah gitu, bukan untuk kerja. Tapi ketika tahu teman-teman seangkatan atau teman-teman selingkungan juga ketika di kampus bahwasanya Mbak ini seorang artis ya, penyanyi, nah itu sering menjadi bahan kayak
apa namanya? Iya. Candaan bahkan. Saya nyolot banget. guyonan. Kalau nyolot nggak mas? Nyolot tau kan? Tahu. Jadi tiap hari setiap datang saya tuh pasti berantem dengan salah satu mereka. Karena kalau lewat sweet gitu, cewek, artis, aduh saya paling panas kalau dibilang artis. Karena emang kenapa kalau gue artis gitu? Saya suka mereka tuh tendang dari belakang, kalau nggak jorokin ada gue tuh saya dorongin ke situ. Karena umuran kita sama kan. Akhirnya semester 1 itu saya terkenal suka berantem. Udah nggak beda sama anak cowok-cowok itu gitu. Dan teman-teman saya juga cowok, yang cewek-cewek itu nggak saya temenin gitu, nggak cocok aja gitu. Jadi di laboratorium pada saat KKN-nya juga, saya KKN-nya ke Krakatau Steel, karena kan teknik industri, itu cowok-cowok. Jadi pas semester 2 baru tahu kalau imannya ini agak beda gitu ya. Akhirnya ya udah, akhirnya mereka bisa menerima keadaan saya. Satu aja, jangan panggil gue artis. Terus jangan godain gue seperti cewek lo sih kayak burung gitu, gue hantem lo, gue hajar lo gitu. Jadi mereka udah tahu. Akhirnya ya udah gengnya anak-anak cowok semua. Tapi ada yang mungkin maaf ya, melirik nggak sih? Banyak. Artinya jadi primadona lah, jadi ratu. Gitu. Kalau waktu itu saya nggak bukan ada yang lebih cantik lagi. Tapi merasa nyaman aja berteman dengan temen cowok aja, dan mereka nggak berani naksir. Kalau ketahuan naksir, pasti babak belur ya sama saya. Misalkan gitu malah, gue suka malu, gas langsung gitu. Aja lu, saya gini terakhir langsung. Jadi kapok. Jadi makanya kita berteman aja ya masih manian gitu aja. Oke, terakhir. Ramadan ini ada target apa, Mbak? Pengen merayakan hari raya di Mekah atau? Amin ya Allah. Maunya begitu. Tapi melihat kondisi, belum apa-apa saya sudah ada 5 proyek besar di Ramadan ini, antara lain bukber bersama musisi, kemudian persiapan di Balbial nanti aja sudah ada 4 acara Mei ke Juni. Persiapannya kan dari sekarang, dari mulai desainnya, artis-artisnya segala macam gitu. Jadi sembari Ramadan ini bukannya kita ini malah kerjaannya numpuk gitu. Sangat numpuk. Terus terang saya selama Ramadan turun kilo bukan karena puasa, tapi saya begadang sampai jam 4 pagi untuk menyelesaikan pekerjaan itu semua gitu. Karena begitu selesai minggu pertama Lebaran udah mulai itu halal bihalal ini itu segala macam, sampai lomba festival, kemudian ada rekaman juga muridnya, termasuk video klip, di mana semua harus saya sendiri yang ngerjain. Staf karyawan itu nggak tahu gimana bu, gini, skripnya gimana bu, saya juga skrip. Terus ini gimana, angle gimana, saya juga angle, ngeliat kamera, kayak gini nih saya. Tau mas, kalau kamera saya tuh di belakang kameramen, giniin badannya dia. Karena kameramennya nggak tahu angle-nya gimana. Iya, itu kalau video klip kayak gitu, gimana, mendingan saya belakangnya gini mas. Nah dia kan tahu pegang kamera, gini ngeng, cut, gitu. Terus saya juga pegang skrip, terus si artisnya bilang, gimana saya ngajarin ekspresi gini, bayangin tuh. Segala macam. Karena saya sendiri yang tahu nanti kalau jadi editing gimana skripnya. Berarti kan saya menerapkan di lapangan gitu. Itu sudah mulai sekarang gitu. Jadi Ramadan ini yang saya ingin mengkhatamkan Quran beberapa kali, kemudian lebih mendalami agama. Saya pengen belajar bahasa Arab lebih dalam lagi supaya kita mengerti bahasa Al-Quran. Tentu saja saya ingin lebih dekat lagi dengan anak saya satu-satunya secara rohani juga. Karena kan insya Allah selesai sarjana tahun ini, tahun depan mau keluar negeri ninggalin mamanya, jadi agamanya support. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.